Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi masih dalam acara pembuatan video saya ini yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal yang menjadi tuntunan dan amal-amal yang memang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kali ini video saya akan membicarakan masalah perbedaan salat malam saya di tentang salat witir. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, la witrani fil laili. Kurang lebih artinya, tidak ada dua salat witir, tidak ada dua kali salat witir di dalam satu malam. Sebelum saya ke pembahasan, saya akan membacakan dulu dalil-dalil tentang adanya salat witir untuk melengkapi video saya yang tempo hari dan untuk menjadi acuan video saya yang kali ini. Yang pertama, saya bacakan hadis dari Sayyidah Aisyah. Beliau berkata, an Aisyah taqalat, kullal laili autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antaha witruhu ila sahar. Artinya, pada setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat witir, dan salat witir beliau itu selesai sampai waktu sahar. Ya tentu yang dimaksud sampai waktu sahar ini ya mungkin memang mengerjakan di akhir malam ya. Sebab kalau dari awal malam sampai sahar ya kalau bagi saya ya kesulitan, tapi teman-teman mungkin ada yang mampu ya monggo silahkan. Ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Lalu yang berikutnya masih juga hadis dari Sayyidah Aisyah. An Aisyah taqalat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana rakidatun mu'taridatan ala firashihi fa idza arada ayyutira an ayqadani fa autartu. Mohon maaf teman-teman,
mata saya ini sudah jenuh, jadi walaupun pakai kacamata sekalipun ya tidak membantu banyak, terutama harkatnya ini debel-debel ya. Jadi mohon maaf. Ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersalat an Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidatun muqtaridatan ala firashihi fa idza arada ayyutira an ayqadni fa autartu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dan aku pun tidur pula. Jikalau beliau sallallahu alaihi wasallam hendak mengerjakan salat witir, lalu beliau membangunkan aku, kemudian aku pun salat witir bersama beliau. Lalu hadis berikutnya saya bacakan. Artinya saja, ini hadis dari Abu Bakar bin Umar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab dari Sa'id bin Yasar bahwasanya beliau berkata, aku pernah berjalan bersama-sama dengan Abdullah bin Umar di suatu perjalanan menuju Mekkah. Sa'id lalu berkata, menceritakan, setelah aku khawatir tibanya saat salat subuh, maka aku turun dari kendaraanku, lalu aku mengerjakan salat witir. Jadi Sa'id bin Yasar ini bukan mengerjakan salat witir di atas ontanya, melainkan turun, jadi salatnya di tanah. Lalu Abdullah bin Umar bertanya, dari mana kamu? Aku pun berkata, aku khawatir tibanya saat salat subuh, jadi aku turun dulu kemudian aku mengerjakan salat witir. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, bukankah dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat tuntunan yang baik untuk Anda? Aku pun menjawab, betul, memang demikian, demi Allah. Lalu Abdullah bin Umar melanjutkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengerjakan salat witir di atas punggung untanya. Nah, ini menjelaskan kepada Sa'id bin Yasar bahwa kalau salat sunat maka tidak perlu turun dari onta, dari kendaraan. Ini dicontohkan oleh Rasulullah, begitu maksudnya. Lalu hadis yang di bawah, yang berikutnya, dari Juwairiyah bin Asma, dari Nafi, dari Ibnu Umar juga ini. Katanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersembahyang dalam perjalanan di atas kendaraannya, ke arah manapun yang dihadapi oleh kendaraannya itu. Maka ke situ pula lah ia menghadap sambil mengisyaratkan itu salat malam. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan untuk selain salat-salat yang difardukan. Jadi hanya dalam salat-salat sunnah saja beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat witir di atas kendaraannya. Kalau yang di atas dengan kata alal ba'iri, kalau yang di bawah wa yutiru ala rahilatihi. Ya, ini hadis-hadis yang menunjukkan
adanya salat witir. Kembali kepada pembahasan tadi, bahwa Rasulullah pernah bersabda, la witrani fil laili. Di sini artinya tidak boleh mengerjakan salat witir 2 kali dalam satu malam. Ini jelas ya, bahwa yang dilarang menurut kitab hadis yang saya punya ini, yaitu hadis sahih riwayat Bukhari yang 3 jilid, di sini jelas tidak boleh mengerjakan salat witir 2 kali dalam satu malam. Oleh sebab kalau umpamanya kita sudah melaksanakan salat witir sebelum tidur, lalu kita bangun di tengah malam, maka jangan lagi melakukan salat witir. Tetapi kita kerjakan saja salat yang lainnya, seperti salat mutlak, salat sunat tasbih, atau yang lain-lain lagi. Tetapi kalau dalam malam itu kita belum mengerjakan salat witir, sedang kita masih mau mengerjakan salat-salat yang lain seperti yang disebutkan di atas, yaitu salat mutlak, salat tasbih dan sebagainya, maka hendaklah salat witirnya dilaksanakan kemudian. Sebagaimana yang saya sebutkan di video saya yang tempo hari, bahwa Rasulullah itu salat witir dalam satu malam pernah hanya 1 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan rakaat witir itu pernah 3 rakaat, tapi beliau mengerjakannya dengan 4 dulu salat genap, baru kemudian 3 rakaat witirnya. Di pelaksanaan ini ada yang 2 rakaat, kemudian 1 rakaat terakhir. Di pelaksanaan rakaat witir yang 5 rakaat, beliau ini melaksanakan 8 rakaat dulu, tapi tidak disebutkan seperti apa pelaksanaannya. Kemudian beliau melaksanakan salat rakaat witir yaitu 5 rakaat. Jadi semuanya jadi 13 rakaat. Dan yang 13 rakaat ini ada diriwayatkan juga 2 rakaat dulu. Sedangkan yang tadi yang 11 rakaat sama, tapi ada Rasulullah melaksanakan 9 rakaat dulu, baru 2 rakaat. Jadi yang 11 rakaat ini bermacam-macam pelaksanaan Rasulullah versinya. Tapi kalau saya melihat, ini yang witir di awal ini jumlahnya lebih banyak. Misalnya 7 rakaat witir, kemudian 2 rakaat genapnya, ada yang 9 rakaat witir, baru 2 rakaat genapnya. Yang 13 rakaat seperti itu juga, ada 8 rakaat genapnya, baru witir 5 rakaat, tapi ada yang 2 rakaat kemudian witir 1 rakaat.
ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat witir atau salat tarawih itu 23 rakaat. 23 rakaat ini Bapak Ibu, ini bukan di hadis sahih baik riwayat Bukhari maupun riwayat Muslim ya yang saya punya, tetapi ini ada di buku saya, yaitu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Saya bacakan dalilnya. Qala Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi syahri Ramadana fi ghairi jama'atin isyrina rak'atan wa yutiru bisalasin. Sekali lagi, ini hadis riwayat Al-Baihaqi yang artinya telah berkata Ibnu Abbas bahwa adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah salat di bulan Ramadan dengan tidak berjamaah 20 rakaat, salat genapnya maksudnya, wa yutiru bisalasin, dan beliau melaksanakan 3 rakaat ganjilnya. Jadi semuanya jadi 23 rakaat. Dan hadis ini saya tidak bisa ikut ya. Kenapa? Karena ini ada ketidakbiasaan. Ada keganjilan-keganjilan. Yang pertama, di mana Ibnu Abbas ini tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat di rumahnya. Ini saya pikirkan Rasulullah ini salat di rumah. Sebab kalau salatnya di masjid, mesti berbondong-bondong sahabat ini bermakmum kepada Rasulullah. Ya memang ngalap berkah sahabat kepada Rasulullah itu luar biasa tingginya, sehingga Rasulullah selalu diuntit, selalu diintip-intip, selalu dicuri-curi. Para sahabat ingin beribadah bersama Rasulullah. Jadi seandainya beliau ini melaksanakan salat di malam bulan Ramadan, salat di masjid, sudah pasti ini salatnya bukan tidak berjamaah, tapi berjamaah. Nah ini yang pertama, di mana Ibnu Abbas ini tahu kalau salat Rasulullah SAW di rumahnya itu, ya bisa saja sebenarnya ya, Allahu a'lam. Tapi yang kedua, keanehannya, mengapa Ibnu Abbas itu tidak ikut bersalat, bermakmum kepada Rasulullah? Ini juga bagi saya ya mustahil ya. Seorang Ibnu Abbas melihat Rasulullah salat sendirian, lalu beliau tidak ikut. Sebab ada riwayat Rasulullah sudah salat di kamarnya, di rumahnya. Ini masih ada beberapa sahabat yang salat di luar dinding. Ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, masih dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang saya punya. Tapi ini Ibnu Abbas tidak ikut salat bersama beliau. Keanehan yang lain, di mana Ibnu Abbas ini tahu kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat 23 rakaat. Padahal beliau tidak ikut salat bersama Rasulullah. Dari kejanggalan ini, maka terus terang saya tidak bisa ikut
salat yang ini dalil yang ini, riwayat ini, ya. Tapi jangan khawatir, masih ada beberapa dalil tentang perbedaan rakaat, tapi pada zaman sahabat dan tabi'in. Saya bacakan. Qala Yazid bin Rumana kana nasu fi zamani Umara yaqumuna fi Ramadana bisalasin wa ishrina rak'atan. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Artinya, telah berkata Yazid bin Rumman, di zaman sahabat Umar adalah orang-orang sembahyang malam Ramadan 23 rakaat. Ya. Jadi walaupun saya tidak ikut riwayat tadi, tapi ada riwayat ini yang tidak meragukan. Tapi ini di zaman sahabat Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Saya bacakan sekali lagi, artinya telah berkata Yazid bin Rumman. Di zaman sahabat Umar adalah orang-orang sembahyang malam Ramadan 23 rakaat. Lalu hadis berikutnya, kana ibnu Abbasin yusalli fi syahri Ramadana fi ghairi jama'atin ishrina rak'atan wal witrah. Artinya adalah Ibnu Abbas biasa sembahyang di bulan Ramadan dengan tidak berjamaah 20 rakaat dan witir. Berarti witirnya ini tidak disebutkan ya, karena 20 rakaat ini salat genap. Tidak mungkin 20 rakaat salat genap dan salat witir, tidak mungkin. Nah, di sini witirnya tidak disebutkan berapa rakaat. Tapi di atas disebutkan dengan 23 rakaat. Ini hadis riwayat Muhammad bin Nasir. Hadis berikutnya, qala Dawud bin Qaisin adraktun nasa fi imarati abanibni Utsmana wa Umar bin Abdul Aziz yakni bil Madinah yaqumuna bisittin salasina rak'atan wa yutiruna bisalasin. Artinya, telah berkata Daud bin Qais, saya dapati orang-orang di zaman Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz, yakni di Madinah, mereka sembahyang 36 rakaat dan mereka berwitir 3 rakaat. Jadi jumlah rakaat seluruhnya adalah 39 rakaat. Lalu hadis berikutnya, qala Malikun al-asru indana bitis'in wa salasina wa bi Makkah bisalasin wa ishrina wa laisa fi syai'in min dalika dikun. Artinya, telah berkata Malik, urusan sembahyang tarawih, dalam kurung ini ya,
urusan sembahyang dalam kurung tarawih di antara kami dalam kurung di Madinah adalah dengan 39 rakaat dan di Makkah dengan 23 rakaat. Tidak ada satupun kesempitan di dalam hal itu. Hadis berikutnya, qala Tirmidzi aksaru ma qila annahu yusalli ihda wa arba'ina rak'atan bi rak'atil witri. Artinya, telah berkata Tirmidzi, sebanyak-banyak dalam kurung rakaat yang diriwayatkan ialah Imam Malik sembahyang 41 rakaat termasuk 1 rakaat witir. Jadi di zaman sahabat dan tabi'in ini kita bisa memilih mau melaksanakan berapa rakaat. Ini ada di buku saya, dalilnya ada di buku saya, sudah saya sebutkan perawi-perawinya. Kembali kepada pokok pembahasan, yaitu masalah adanya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la witrani fil laili. Lah ini kalau dulu Bapak Ibu, dulu saya masih bujang, saya masih muda. Ya karena apa? Karena tahunya pada saat itu witir itu adalah salat rakaat ganjil di akhir atau di belakang sekali dari salat tahajud dan salat tarawih. Maka itu saya memaksudkan la witrani fil laili ini hanya rakaat ganjilnya. Jadi kadang-kadang saya ya, terutama di bulan Ramadan, walaupun habis Isya sudah salat tarawih lengkap, ya ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat kalau di sini. Walaupun di sesudah Isya itu sudah lengkap salat tarawih, maka ya karena masih muda semangat ya, tengah malam itu kadang-kadang kalau terbangun ya karena memang ramainya pengeras suara di masjid-masjid dan langgar-langgar di daerah kami, jadi saya juga ikut terbangun. Saya pikir daripada kosong, fakim, maka biasanya saya salat lagi. Tapi saya tidak melaksanakan rakaat witirnya. Saya salat tarawih lagi, tapi salat yang genap-genap. Karena saya berpikirnya yang tidak boleh itu salat atau rakaat ganjilnya. Bahkan ada teman saya, itu disiasati dengan tengah malamnya itu salat witir dulu 1 kali. Jadi dengan yang sesudah Isya, salat witirnya 2 kali itu menjadi genap. Itu menurut beliau. Lalu beliau salat genap-genap sesuai kecukupan waktunya. Baru kemudian yang terakhir itu salat witir lagi 1 rakaat. Jadi salat witir beliau itu kalau mengulang di tengah malam, salat lagi, maka salat witir beliau itu 3 rakaat. Tapi 1 rakaat
dan terakhir 1 rakaat. Allahu a'lam. Sekarang saya sudah menghentikan kebiasaan yang seperti itu, ya karena dalil ini. Saya bacakan keterangannya, perlu sekali dimaklumi. Ini ada di hadis sahih riwayat Bukhari yang jilid 3 ya. Perlu sekali dimaklumi bahwa dalil bahwa salat witir itu tidak boleh dikerjakan sampai 2 kali di dalam 1 malam. Nah, di sini jelas disebutkan salat witir, bukan rakaat witir. Sebagaimana yang saya bacakan di awal tadi dan di video saya tempo hari, bahwa salat witir ini dalilnya banyak sekali. Ya tentu yang dimaksud salat witir Rasulullah itu salat genap dan salat ganjil. Atau salat ganjil dan salat genap. Kadang-kadang genapnya di depan, kadang-kadang genapnya di belakang. Jadi kalau salat witir Rasulullah itu ganjil dan genap atau genap dan ganjil. Nah di sini tegas, perlu sekali dimaklumi bahwa salat witir itu tidak boleh dikerjakan sampai 2 kali dalam 1 malam. Sebab Nabi SAW bersabda, la witrani fil laili. Tidak boleh mengerjakan, artinya ya, tidak boleh mengerjakan salat witir 2 kali di dalam 1 malam. Maka itu saya berpikir ya karena dulu memang langsung ya pemikiran saya kepada rakaat witir yang terakhir. Tapi sekarang dengan banyaknya dalil salat witir, maka saya berpikir jangan-jangan ini salat witir bukan rakaat witir yang dilarang. Kalau rakaat witir kan jelas ya, kalau 2 kali kan menjadi genap. Tapi ada teman saya yang mensiasati dengan 3 kali. Ya tetap ganjil. Tapi saya berpikir ini sebenarnya ini bukan pendapat saya ya. Ini sudah ada keterangannya di sini. Tidak boleh mengerjakan salat witir 2 kali dalam 1 malam. Maka saya berpikir sebaiknya saya menghentikan kebiasaan salat 2 kali dalam 1 malam. Walaupun salat saya tidak lengkap, tidak genap. Karena keterbatasan waktu, misalnya saya hanya pernah melaksanakan salat witir itu 3 rakaat. Yaitu 2 dan 1. Bahkan pernah melaksanakan salat witir itu 5 rakaat. Ini pengalaman saya, yaitu 2 lalu 1 rakaat. Tapi sekarang saya menghentikan sama sekali kebiasaan itu, lalu waktunya itu saya ganti dengan misalnya membaca Al-Quran, membaca buku, berzikir. Jadi tidak menanggung kerugian. Walaupun salat saya tidak lengkap ya. Tidak 11 rakaat, tidak 23 rakaat. Saya khawatir kena kepada larangan ini. Maka itu mulai saat itu saya menghentikan kebiasaan saya itu. Dan kalau masih ada waktu, saya isi dengan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu membaca Al-Quran, membaca buku, berzikir, dan lain sebagainya. Saya pikir tidak ada ruginya kalau saya menghentikan kebiasaan itu, karena yang pertama memang saya sudah salat sesudah Isya. Lalu yang kedua, saya isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di tengah malam. Lalu yang ketiga,
saya bisa selamat dari larangan ini. Lalu saya perhatikan dari hadis, riwayat maupun asar para sahabat, tidak ada, baik tersurat maupun tersirat, itu Rasulullah, sahabat, dan tabi'in itu melaksanakan salat witir 2 kali, 2 tahap. Tidak ada. Rasulullah pernah melaksanakan salat witir dalam 1 malam 1 rakaat. Ini pun tidak ada keterangan lalu Rasulullah salat lagi. Bahkan ada riwayat sahabat Abu Bakar itu biasa salat witir 3 rakaat sebelum tidur. Itu sepanjang penelusuran saya itu tidak ada keterangan bahwa sahabat Abu Bakar itu salat lagi. Tapi pernah guru saya menerangkan kepada saya, cuman beliau tidak menunjukkan dalilnya, bahwa Abu Bakar itu salat lagi di tengah malam katanya. Tapi karena tidak menunjukkan dalilnya, saya tidak berani, maka lebih baik saya menghentikan kebiasaan itu, dan bagi saya terus terang tidak ada ruginya. Ya, bagi saya terus terang tidak ada kerugian, karena bisa saya isi dengan kegiatan-kegiatan amal yang lain. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada kebenaran. Saya tidak akan mempengaruhi Bapak Ibu, tapi ini bukan pendapat saya, ya, ini adalah sudah ada penjelasannya di hadis Bukhari milik saya yang jilid ketiga. Saya lanjutkan keterangannya. Oleh sebab kalau umpamanya kita sudah salat witir sebelum tidur, lalu kita bangun di tengah malam, maka jangan lagi bersalat witir, tetapi kita kerjakan saja salat yang lainnya, seperti salat sunat mutlak. Ini sudah saya sebutkan tadi, salat sunat tasbih, atau yang lain-lain lagi. Tetapi kalau dalam malam itu belum kita mengerjakan salat witir, tapi masih mau mengerjakan salat yang lain, maka kerjakanlah dulu salat yang lain. Itu tentu kalau waktunya cukup, ya. Baru kemudian yang terakhir mengerjakan salat witir. Allahu a'lam. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariq wa bihidayatihi wa inayatihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.